Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udhwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tamna'u mitatassu, al-hadits. Para pemirsa dimanapun Anda berada, yang senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semuanya, terutama kenikmatan iman wal Islam, kenikmatan sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah pada bulan yang mulia ini kita semuanya diberikan umur yang panjang, badan yang sehat, dan dapat melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan dengan maksimal 1 bulan penuh lamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Paduka Agung Habibana wa Nabiyanal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan mengalir kepada keluarganya Rasulullah, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fid dunya hattal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan, di mana bulan yang mulia, bulan yang agung. Setiap doa dikabul, diijabah oleh Allah, setiap amal ibadah dilipat gandakan, dan setiap dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam agama Islam senantiasa kita dianjurkan untuk banyak beramal ibadah. Di sini saya akan membawakan sebuah tema yang berjudul beberapa hikmah bersodakoh. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18, yang tadi di dalam muqaddimah saya baca, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya akan diberi balasan dengan balasan yang berlipat ganda, dan bagi mereka adalah pahala yang sangat banyak. Di dalam surat Al-Hadid ayat 18 ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang baik laki-laki maupun perempuan yang membenarkan Allah dan Rasulnya, kemudian bahasanya adalah aqradu, meminjamkan kepada Allah, memberikan sesuatu harta kepada seseorang yang berniat untuk bersedekah, dalam arti untuk membela agama Allah, bahasanya adalah meminjamkan kepada Allah. Itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang kita keluarkan dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi ketika kita punya harta, sebagian harta kita sedekahkan untuk orang lain, kita sedekahkan untuk kepentingan agama, maka uang yang kita keluarkan itu sejatinya nominalnya bukan mengurangi,
tetapi justru kita itu menitipkan harta yang kita keluarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat nanti harta yang sudah kita titipkan, Allah akan balas dengan balasan harta yang berlipat-lipat ganda. Sebagaimana sebuah kisah dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, satu waktu Ja'far bin Khattab didatangi seorang pengemis yang meminta-minta. Akhirnya Ja'far bin Khattab berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, di rumah ada apa yang bisa kita berikan untuk pengemis ini?" Istrinya berkata, "Kita cuma punya telur 4. Akhirnya sudah berikan semuanya telur 4 kepada pengemis itu. Selang kemudian waktu, tidak lama dari saudara datang membawa sebuah wadah yang besar, ternyata isinya adalah telur yang berisi 40 telur. Ini Masya Allah luar biasa balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 telur yang disedekahkan untuk pengemis secara kontan dibayar dengan 40 telur. Tetapi ternyata setelah dihitung, telur tersebut ada 30 telur. Ditanyalah istri Ja'far bin Khattab, "Wahai istriku, mengapa telur yang diberikan oleh saudara kita 40 dihitung ternyata ada 30? Istrinya menjawab dengan jujur, "Wahai suamiku, sebetulnya telur yang diberikan oleh saudara kita ada 40. Cuma yang 10-nya itu pecah. Jadi sisa yang bagus itu ada 30. Kok bisa begitu?" Iya, istri menjawab, "Karena telur yang 4 tadi yang diberikan kepada pengemis, yang 3-nya bagus, yang 1-nya pecah." Jadi begitulah balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta sedekah yang kita sedekahkan, harta kita yang kita sedekahkan, yang hartanya bagus atau hartanya kurang bagus, itu akan mendapatkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Harta bagus akan dibalas lebih bagus lagi. Kalau hartanya ada yang retak, seperti telur yang retak 1 akan dibalas dengan 10 telur yang retak juga, telur yang pecah juga. Nah, ini adalah balasan yang luar biasa untuk orang yang gemar bersedekah. Di mana dia mengeluarkan hartanya, maka sejatinya harta tersebut dititipkan kepada Allah. Suatu hari akan dibalas, akan dikembalikan oleh Allah dengan balasan harta yang lebih berlipat ganda. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa as-sodaqotu tamna'u mitatassu. Sodakoh itu adalah mencegah daripada mati yang buruk. Sodakoh yang kita keluarkan akan menjadi sebab terhalangnya peristiwa kematian yang buruk. Ini sempat terjadi pula sebuah kisah cerita di dalam kitab Irsyadul Ibad. Terakhir saya sampaikan sebuah kisah ini, kisah yang sangat inspiratif. Ada seekor burung bersarang dan kemudian bertelur sampai menetas, anaknya ada 6. Banyak anaknya. Kemudian ada laki-laki yang biasa mengambil sarang burung itu untuk diambil anaknya. Suatu ketika datanglah laki-laki tersebut naik manjat pohon dan sarang burung itu diambil. Otomatis burung ini, ya, orang tuanya burung itu, menangis, merintih, menjerit kepada Allah. "Ya Allah, tolong berikan hukuman, berikan azab kepada orang yang selalu mengambil anak saya, anak-anak burung itu." Akhirnya Allah mewahyukan kepada burung tersebut, ya, maka Allah akan menyiksa orang yang akan mengambil anak burung tersebut. Selang waktu kemudian membuat sarang lagi dan bertelur dan kemudian menetas lagi telurnya dan menjadi anak-anak burung yang sangat lucu. Ternyata orang yang biasa mengambil burung itu datang lagi, kemudian si ibu burung, induknya burung itu melihat orang yang biasa mengambil datang. Kemudian dia ingin menyaksikan bagaimana azab Allah untuk dia. Ternyata semakin lama semakin dekat, kemudian berhasil memanjat pohon lagi dan akhirnya mengambil pula si sarang burung dan anak-anaknya dan dibawa pulang. Akhirnya burung tersebut menangis dan menjerit protes kepada Allah. "Allah Maha menepati janji. Mengapa engkau sekarang membohongi dan tidak menepati janji?"
Allah menjawab bahwa Allah tidak bohong, Allah tidak mengingkari janji. Tetapi apa? Tetapi laki-laki yang mengambil burung tersebut di pertengahan jalan bertemu dengan seorang nenek-nenek yang kelaparan. Kebetulan laki-laki itu membawa 1 bungkus roti dan membaginya menjadi 2. Separuh untuk nenek itu dan separuhnya dia bawa. Jadi di tengah perjalanan dia sodakoh. Sedangkan Allah tidak akan mengazab dan tidak akan membuat seseorang mati dalam keadaan buruk pada orang yang gemar bersedekah. Maka akhirnya orang tersebut yang harusnya mendapat azab Allah karena mengambil sarang burung, tetapi karena sodakoh kepada nenek itu, maka Allah simpan azabnya, Allah redam marahnya, tidak jadi menghukum mati dengan secara buruk kepada orang yang rajin bersedekah. Maka para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hikmahnya bulan suci Ramadan kita semakin gemar bersedekah. Bisa jadi ya di depan di perjalanan kita akan datang sebuah musibah karena kita bersodakoh. Wasilahnya sodakoh, maka semua bara bahaya, musibah Allah tolak, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sodakoh pula dapat menarik rizki. Sodakoh pula didoakan oleh para malaikat agar kita diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan kita semakin gemar bersodakoh yang kemudian nanti balasannya akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda, dan kita keluarga semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya melimpah, umurnya berkah, hidupnya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Syukron jazilan wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.